Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya di pemrograman DLP 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-6 ini, yaitu cara mengedit, lalu menghapus, dan mencari pada database. Oke, untuk pertemuan sebelumnya, pertemuan 5, kita sudah membahas tentang button tambah nih, atau cara menambah pada database dan menyimpan ke database-nya. Oke, kali ini hanya lanjutan saja. Jadi di kelas lain itu yang DLP juga, itu database-nya, belajar database itu hanya satu pertemuan. Nah, untuk yang diajarkan saya ini, saya kasih 2 pertemuan biar lebih gampang dipahami. Oke, di sini saya udah buat contoh programnya. Di sini ada daftar pegawai. Jadi nanti di daftar pegawai ini ada NIK, nama, terus status, nomor HP, dan alamat. Jadi nanti kita coba edit, lalu kita coba hapus, dan kita coba untuk mencari ya. Yang pertama kita coba jalin dulu. Kita pertama-tama akan membahas tentang edit. Oke, untuk edit ini di sini saya caranya itu saya klik dulu nih. Enggak, langsung saya cari. Misalnya ini saya cari berdasarkan nama ya. Nanti kalian kalau mau di improve lagi boleh, berdasarkan nama bisa, berdasarkan NIK bisa. Lebih baik sih berdasarkan yang kode uniknya NIK. Karena ini cuma contoh, jadi saya buatnya berdasarkan nama biar cepat. Oke, pas kita cari, nah di sini data ditemukan nih. Di sini langsung kita edit bisa nih. Sebelumnya itu si Ujang ini statusnya manajer, kita ubah jadi supervisor. Terus untuk nomor teleponnya itu si Ujang milik nomor 9 ya. Ujungnya 9 nih, saya ganti nomor 1. Lalu untuk nomor rumahnya kita ganti nomor 10. Oke. Setelah ini kita langsung klik edit. Nah, otomatis si database-nya berganti nih 10 1. Terus statusnya supervisor. Oke. Jadi seperti itu untuk edit. Jadi edit itu enggak menambahkan ke database atau menambahkan ke tabel, tapi dia mengubah data yang udah ada. Oke, untuk codingannya gimana? Kita coba lihat. Untuk codingannya itu edit ya. Edit itu untuk sintaknya persis seperti simpan, tapi di atasnya ini dia diubah nih. Kalau simpan itu append, kalau edit itu dia pakai .edit. Nah, untuk pengisiannya nih atau pengeditannya, misalkan kalian apa nih yang mau diedit, field apa, nah itu sesuaikan sama di formnya. Saya fieldnya itu nomor HP, status, alamat. Oh ya, untuk aksesnya kalian udah bisa kan ya buat sendiri, jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Kalian buat dulu aksesnya, kalian isikan ya 2 atau 3 datanya, lalu kembali lagi ke DLP-nya. Oke, sini ada nomor HP. Oh ya, untuk pengeditan ini sesuaikan juga sama apa yang mau diedit. Kalau misalkan NIK sama nama kan nggak mungkin bisa diedit ya. Yang mungkin bisa diedit itu status, nomor HP, dan alamat. Makanya di sini saya nggak bisa mengubah nama dan NIK. Oke, di sini ada edit 4, yaitu nomor HP nih, HP, terus statusnya itu berdasarkan combo box yang dipilih. Terus alamatnya saya pakai memo. Di sini memo nih, kayak gitu. Oke. Dan di sini terakhir jangan lupa ditambahkan post. Post ini untuk ibaratnya menampilkan ke
tabel yang sudah terbaru, data terbaru. Oke, di bawahnya ini untuk bersihin, ketika ditekan button edit maka bersih. Dan tadi ada yang kesalahan di button satunya, bukan di ini, harusnya ini button enggak masalah. Oke, jadi seperti itu untuk codingan edit, gampang ya, cuma diganti atasnya doang. Oke, untuk codingan edit seperti itu. Sekarang kita coba jalanin lagi. Jadi pertama kita cari dulu, temukan, lalu ini supervisor kita ganti lagi ke manager, lalu kita edit. Nah seperti itu. Ini otomatis saya enable lagi ya, tapi kalau nanti latihan nggak perlu sih. Ini saya udah buat programnya yang udah final. Ini harusnya juga bersih sih, belum saya coding lagi. Oke, untuk edit saya kira paham. Lanjut ke hapus. Untuk hapus ini kita coba ya, kita pilih satu, misalkan yang ini ya. Kalau saya di sini klik dulu, nah kan dia di kursornya ini atau panahnya ini udah mengarah ke data si Kiki ya. Nah ini baru kita hapus tuh. Apakah Anda ingin hapus? Kalau ya maka data kehapus, kalau no, data tidak terhapus. Coba kita klik yes ya. Nah otomatis data terhapus. Nah kalau bisa setiap tombol ini kita tambahin message box. Karena apa? Karena kan misalnya kita nggak sengaja ketekan gitu ya. Nah itu biar nggak langsung kehapus, jadi ada message box dulu, ada validasi dulu kayak gitu. Oke, kita coba lihat codingannya. Codingannya ini saya memakai cache, bisa pakai kalau biar lebih apik kan nih saya pakai combo box ya, pakai message box ya. Nah di sini saya buat variabel dulu, kita deklarasiin si pesan ini isinya itu apakah Anda ingin hapus datanya. Nah cache, jadi cache ini message dialog nih. Jika message dialognya ini bernilai yes, maka data yang ada di database-nya itu akan terhapus. Di sini saya gunain sintaknya dbgrid1 data source dataset .delete sini. Oke, lalu kalau tidak maka tidak terjadi apa gitu ya. Saya kira paham lah nih, untuk delete gampang. Untuk message dialog saya jelasin juga nih. Pesan ini titelnya yang ada di atas tuh pesan, lalu titel ini nih, jadi tinggal ngambil aja. Sebenarnya sih bisa langsung taruh di bawah sini, tapi saya lebih enaknya dibuat variabel dulu. Pesan ini dari DLP nya udah ada sintaks seperti ini. Banyak sih, ada mt confirmation, ada nanti kalian cari juga di DLP ada. Kan nih kalau mt confirmation ini ada yes dan no. Nah nanti juga ada yang cuman oke, atau cuman no doang atau yes doang gitu. Nah ini pilihannya ini ada yes dan no karena confirmation. Oke. Off, kalau yes itu hasilnya ini, kalau no itu hasilnya ini, tidak terjadi apa-apa. Oke, untuk hapus seperti itu doang. Lalu nah ini yang selanjutnya kita mencari database-nya. Nah tadi saya kalau mencari itu langsung muncul ke dalam sini ya. Nah itu bebas, entah nanti kalian tergantung program yang kalian buat. Misalkan mencarinya cuman mau cari data doang, itu boleh, nanti otomatis dia kursornya pindah ke data tersebut. Kita coba ya, misalnya ini kita cari ini datanya satu doang, kita tambahin dulu ini karanya, namanya karyawan, namanya simpan. Oke, misalkan kita nyari nama, kan ini kursornya di Ujang ya, di Budi ya, cari nama Ujang.
Nah, otomatis dia kursornya pindah ke ujang. Misalkan kalian nggak perlu data ini ya, nggak perlu nampilin ini. Nah, tapi mencari itu dia udah disimbolkan oleh panah ini nih. Ya, panah ini nggak perlu di coding, dia otomatis mencari si nama yang adanya ujang kayak gitu. Terus setelah itu, nah kita buka codingannya. Di sini saya pakai if ya, if ada tabel 1 loket. Loket ini artinya dia mencari tempatnya. Nah, ini kondisinya. Pertama, fieldnya. Nah, di sini bukan pakai kurung situ ya, tapi pakai string. Nama ini dia nama fieldnya, ingat nggak boleh beda besar kecilnya. Terus edit enum ini apa? Edit enum ini ininya nih inputan kita mau mencarinya itu taruhnya di mana. Saya ada di edit 6 gitu. Kalau ini jadi sananya low partial key, terus then begin. Nah, ketika ini udah cocok nih fieldnya namanya sama dengan edit ini, maka dia muncul. Saya pakai message dialog lagi, data temukan. Nah, ini kita makanya nggak perlu confirmation, kita kan ini berupa pemberitahuan aja, jadi pakainya mt information mb. Oke. Maka nah kalau ini kan opsional ya, karena saya mau nampilin ke dalam sini. Kalau kalian nggak perlu juga nggak apa-apa. Untuk program yang lain ya, untuk program ini saya pakai ini. Nah, ketika ini kondisinya ya, pernyataannya, ketika kondisi terpenuhi nih, maka dicetak ini gitu, sesuai dengan apa yang kita input. Terus kalau misalkan datanya nggak ada, itu muncul message block lagi, data tidak ditemukan kayak gitu. Oke, untuk cari seperti itu doang. Saya kira paham. Kita coba lagi. Coba Budi ya. Budi temukan. Coba kalau kita carinya Budi, data tidak ditemukan kayak gitu. Oke, untuk materi kali ini seperti itu aja. Kalian seperti biasa buat di PC-nya masing-masing, kerjakan. Saya sangat menghargai kalian yang sudah mengerjakan. Ini saya juga buat dulu sebelum ngajarin kalian buat materi sendiri, cari-cari program sendiri. Jadi kalau kalian mengerjakan, saya sangat merasa dihargai apa yang sudah saya kerjakan. Oke, sekian untuk pertemuan 6-nya. Sedikit lagi kita menuju akhir ya. Udah pertemuan 6, masuk ke pertemuan 7, pertemuan 8, dan pertemuan 10. Oh ya, untuk pertemuan 9 kayaknya kita nggak ada pertemuan. Nanti untuk yang perulangan saya kasih tugas saja kayak gitu, karena waktunya itu udah mepet ya. Untuk pertemuan 6 itu berarti tanggal 9, pertemuan 7 tanggal 16, tanggal 8, pertemuan 7 tanggal 15, pertemuan 8 tanggal 22 kayak gitu. Nanti kita udah masuk UAS itu kalau nggak salah awal Februari atau akhir Januari. Oke, untuk materinya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.